Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya yang ada di channel Jawa. Sini ada channel Jawa. Terima kasih sudah menonton dan juga like, comment, dan subscribe. Dukung terus channel Ardi Jawa. Oke, terus berkembang channelnya. Di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal tentang dunia per-YouTubean, guys. Dimana ternyata jadi youtuber itu lumayan gak mudah. Gimana jadi YouTube itu susah gampang, dari hal sekecil detailnya, kemudian thumbnailnya, terus upload videonya jam berapa aja, itu sangat-sangat detail gitu dari sistem YouTube itu. Jadi kadang saya suka upload video itu dilihat dari jadwal jamnya. Oke. Nah, di sini cuma ngobrol-ngobrol aja ya. Maksudnya pengen sharing-sharing aja tentang dunia per-YouTubean, guys. Sebenarnya dalam dunia YouTube itu nggak terlalu sulit juga, guys. Yang penting kalian punya kemauan untuk terus berkembang, untuk terus berinovasi, untuk terus rajin rajin bikin konten, guys. Jadi agar view kalian itu bisa bertambah jam tayangnya. Pertama, di sini saya ingin menyampaikan bahwa untuk video short sendiri yang saat ini banyak beredar itu tidak menambah jam tayang, guys. Nah, kok sedangkan jam tayang itu adalah yang berdurasi di atas 1 menit, karena short itu kan hanya di bawah 1 menit ya, guys. Nah, terus kalau untuk menambah subscribe itu banyakin aja buat video shortnya di bawah 1 menit atau 15 menit, karena akan terus bermunculan gitu, guys. Nah, biasanya ada aja tuh yang subscribe gitu. Dan memang cari video-video viral untuk menambahkan subscribe. Sedangkan untuk menambahkan jam tayang itu bisa dilakukan dengan cara banyakin untuk menonton, guys. Jadi bisa tolong ke teman-teman kalian untuk menyetel YouTube kalian, guys, gitu. Di sini saya ingin menginformasikan bahwa saat ini saya masih terkendala dalam pembuatan YouTube, guys. Masih ada yang harus dibersihkan gitu, karena kasus kejadian kemarin yaitu dan saya dianggap re-upload atau mengambil video dari orang. Nah, saya di sini ingin membuat sebuah video yang original, asli. Ini video saya, video saya sendiri, agar tidak diklaim sebagai milik orang lain, guys. Itu alhamdulillah, setelah saya dengar dari youtuber pemula lainnya, karena saya sering dengar dari para senior saya gitu. Oh, jadi mesti bikin video-video yang ori dan asli supaya terdetek sama YouTube-nya bahwa ini bener konten kalian gitu, guys. Suka duka untuk menjadi youtuber itu rada-rada rumit juga, guys. Dimana setiap hari Anda diwajibkan untuk upload video, entah video apa aja gitu, entah video lingkungan, entah video masak, entah video mukbang, dan itu bebas gitu, asalkan tidak ada kekerasan di dalamnya, potong-potong tangan atau segala macam yang berhubungan dengan kekerasan, memukul, kemudian recehan juga itu tidak diperkenalkan di dunia YouTube, guys. Terus banyak sih persyaratan untuk bisa monetisasi gitu, guys. Yang pertama adalah 1000 subscribe, kemudian 4000 jam tayang. Mana 1000 subscribe itu tidak mudah, guys. Iya, tidak mudah, karena saya punya 2 akun channel gitu. Yang satu kan lagi posisinya sekarang menunggu
pengajuan ulang untuk monetisasi. Kemudian saya ingin mengembangkan channel saya tuh yang satu lagi, tapi itu susah berkembang ya guys, biarpun saya sudah ngedit video short gitu. Tapi nggak apa-apa guys, ini namanya perjuangan guys. Jadi ritme dari YouTube itu nggak harus selalu sama gitu. Makanya terus-terus berkreasi, berinovasi agar penonton kalian suka guys, dan direkomendasi oleh YouTube-nya itu sendiri guys. Tuh, alhamdulillah sekarang subscribe saya itu sudah 1181 guys ya. Mungkin nanti akan bertambah terus, mudah-mudahan berkembang ya guys. Untuk pengajuan monetisasi juga semoga dilancarkan. Setelah saya cek-cek itu, setelah saya melihat bahwa setelah monetisasi itu bukan berakhirnya sebuah perjalanan untuk mendapatkan dolar gitu. Jadi kita harus berjuang untuk mengejar $10 gitu guys, dimana $10 itu harus lebih tinggi viewersnya guys, agar bisa diambil penghasilan kita guys. Penghasilan kita nanti setelah kita resmi dianggap YouTube sebagai partner atau teman gitu di YouTube, kita diwajibkan untuk mendapatkan $10 guys. Susah, banyak yang bilang wah susah nih, tapi nggak apa-apa, itu sebuah perjuangan guys, dimana itu adalah challenge, tantangan, dan kita untuk memotivasi diri kita untuk terus berkembang guys. Tuh, jadi $10 itu banyak caranya juga gitu, bisa kalian cek di youtuber pemula lainnya guys. Nah, setelah yang saya ketahui, setelah mendapatkan $10 itu nanti baru akan dikasih pin Google AdSense, yang mana Google AdSense itu adalah yang membayar guys, yang membayar dari tiap iklan yang kita dapat, itu diambil dari pembayaran adalah Google AdSense guys. Nah, dari Google AdSense setelah kita mendapatkan pinnya, kita registrasi. Nah, disitu baru mulai namanya pencapaiannya, atau mulai namanya untuk pembayarannya guys gitu. Jadi nggak mudah gitu kalau misalnya jadi youtuber pemula itu guys, banyak persyaratan dan kewajibannya. Untuk yang mau terjun dunia YouTube, pikir dulu guys gitu. Pikir dulu untuk melangkah gitu guys, jangan sampai salah langkah, karena salah langkah itu akan menimbulkan kecewaan guys gitu. Kalau misalnya kecewa kan ya udah berusaha segini-gini udah jadi turun lagi gitu, kendor lagi. Kalau bisa apapun yang udah dikerjakan harus diselesaikan gitu, harus bisa sampai akhir guys gitu. Nah, saya juga banyak tuh ada kadang suka malas atau suka upload jarang-jarang gitu guys, tapi saya usahakan untuk upload setiap hari sekali guys gitu. Ya, di sini saya hanya ingin menyemangati teman-teman semua, teman-teman yang baru terjun di dunia YouTube. Kita bareng-bareng sama-sama untuk terus berkembang guys. Nah, dimana sebuah perjalanan itu memang harus ada proses ya, nggak bisa seperti membalikan telapak tangan guys, langsung black white gitu. Jadi harus ada namanya prosesnya. Nah, kita harus banyak-banyak cari tahu guys, informasi-informasi apa aja yang bisa disetujuin oleh YouTube guys. Seperti kita melamar kerja juga, kita kan harus ada persyaratannya kan. Hanya saja bedanya di sini nggak perlu pakai ijazah guys, nggak perlu pakai SKCK juga untuk jadi YouTuber itu guys. Gampang dan mudah syaratnya guys, cukup ada kemauan,
bikin video-video yang viral, yang menarik semenarik mungkin, kemudian tinggal penuhin aja persyaratan guys. Insya Allah kalau misalnya bisa bergabung terus ya akan terus bertambah cuannya itu guys. Gitu. Jadi semoga teman-teman semua jangan patah semangat. Jadi baru dapat subscribe cuma beberapa dikit gitu, tapi udah patah semangat itu jangan guys. Karena kalau bisa itu usaha terus gitu. Insya Allah nanti Allah kasih petunjuknya dan jalan keluarnya gitu guys. Yang penting ada niat, kemauan, yang penting sih istiqomah guys. Jadi memang hal konten-konten ke YouTube itu nggak mudah, maksudnya nggak segampang omongan netizen gitu, karena netizen sendiri banyak yang up and down gitu, gagal banyak gitu, banyak yang udah capek-capek segini cuma bayar segitu ya, emang pemula ibaratnya, masih baru, masih belum tahu apa-apa dan sudah dianjurkan untuk terjun dalam dunia entertainment guys. Itu sini saya ingin terus berusaha ya, dalam dunia perkontenan ini guys. Jadi biasanya sih saya hanya mengonten-konten hal-hal yang seputar diri saya atau vlog lah ibaratnya, sambil searching tentang apa ya, kehidupan atau tentang perjalanan setiap hari aja guys gitu. Udah lama nggak vlog. Ini jenggot udah lumayan panjang ya, belum cukur lagi ini juga. Buat yang suka dengan video-video saya gitu, bisa di like, comment, dan subscribe ya. Dukung terus channel Abdul Jawad agar terus makin berkembang videonya, agar bisa menjadi yang terbaik gitu. Karena video-video itu susah, untuk buat video itu susah guys, harus butuh mental yang cukup gitu. Jadi buat teman-teman terus berkreasi, terus berinovasi gitu. Banyak kok di luar sana yang saya pernah gitu lihat video-video gitu, bahkan cuman ngelap sepatu itu subscribe-nya udah banyak banget guys, ada 2000-an cuma ngelap sepatu gitu. Ya saya pikir ini apa sih, kok segini banyaknya gitu, kok subscribe-nya banyak, viewersnya banyak gitu, entah kenapa gitu. Saya juga bingung gitu. Tapi di situ saya mengambil pilihan bahwa memang ada yang menyukai seperti itu gitu. Jadi dunia YouTube itu sebenarnya bebas dalam memilih apa yang kita minati, apa yang kita sukain gitu guys. Dan banyak sih channel-channel yang menurut saya aneh gitu ya, orang lagi jalan gitu di videoin tapi subscribe-nya tuh banyak gitu, terus viewersnya juga banyak gitu. Jadi kita nggak bisa menggolongkan yang paling bagus itu konten ini gitu, yang paling bagus konten itu gitu. Enggak, ternyata bebas, tergantung audiensnya, dia lebih milih condong ke yang mana gitu. Bahkan ada sebuah channel yang menurut saya sih keren juga guys, mana kontennya itu adalah konten mancing itu. Tapi beda kalau misalnya seandainya saya buat konten mancing, belum tentu seramai beliau gitu. Dan algoritma dari YouTube juga itu ternyata nggak sesuai sama standar SEO gitu, dimana apa yang dikategorikan atau yang dicari di YouTube itu nggak keluar terus gitu. Bahkan konten-konten yang absurd itu bisa menaikkan rating. Coba deh nonton
videonya Nubizar Sejati. Di situ judul-judulnya aja itu hampir nggak jelas guys. Iya, judul-judulnya tuh banyak, kita coba cek aja, judulnya tuh aneh-aneh gitu, tapi viewersnya banyak gitu, dan subscribe-nya aja tembus 1 juta guys, ya kan, cuma video-video konten seperti itu gitu. Jadi audiens itu tidak mencari audiens itu bebas gitu. Bahkan video-video yang menurut saya itu nggak mutu tapi subscribe-nya dan viewersnya tuh banyak guys. Jadi nggak usah kita berpatokan wah harus mewah, harus mahal, nggak harus kayak gitu. Yang penting Anda punya relasi banyak gitu, relasi teman, relasi perkantoran, untuk terus support dan dukung channel kalian guys gitu. Ya nggak terasa sudah 16 menit guys. Sini kita berbincang-bincang. Di sini sekarang hari ini hari Senin ya, hari Senin, mana saatnya untuk kerja guys. Buat teman-teman yang saat ini sedang kerja, selamat bekerja. Teman-teman yang saat ini sedang berkendara, selamat berkendara, semoga selamat sampai tujuan. Dan juga untuk yang teman-teman saat ini cuti, ya selamat bercuti. Alhamdulillah saat ini banyak yang menawarkan saya untuk membuat konten ini, konten itu gitu, banyak sekali yang request gitu. Oh bagusnya kontennya podcast, atau bagusnya kontennya perjalanan gitu. Itu insya Allah saya akan buat guys gitu. Insya Allah saya akan buat untuk memenuhi viewers tersebut, karena mereka itu memberikan ide guys, ide masukan, itu jangan kita tolak mentah-mentah gitu ya. Insya Allah kita akan membuat konten tersebut. Namanya konten kan sebuah hiburan ya, jadi entertainment aja gitu, hiburan yang cukup bisa ditonton untuk orang-orang banyak gitu. Nah kalau bisa juga dalam membuat konten video itu bagi konten pemula ya, diusahakan untuk membuat kontennya itu selama 1 jam. Kenapa? Karena konten 1 jam itu akan lebih diminatin oleh YouTube gitu. Kenapa? Karena kan mengingat 4000 jam tayang ya. Kalau misalnya 4000 jam tayang itu kan biasanya akan kelipatan guys. Jadi selesai konten satu lagi gitu. Jadi diusahakan membuat konten selama 1 jam gitu. Nah akan misalnya nih berapa kali tonton itu akan cepat ke data oleh YouTube-nya gitu. Karena kalau misalnya hanya 3 menit, 4 menit atau 5 menit itu biasanya konten tersebut kebacanya dikit guys. Mendingan saran saya untuk YouTuber pemula sebaiknya membuat konten yang berdurasi 1 jam agar si penonton itu bisa lebih menikmati gitu, bisa berlama-lama di YouTube gitu guys. Jadi saya ingin membuat konten ya 1 jam gitu, karena membuat konten itu ya nggak mudah ya. Saya hanya cukup seperti ini aja, yang penting durasi itu terus berjalan, durasi waktu berjalan, kemudian kita bisa sambil sharing-sharing info-info apa aja yang bisa diambil gitu. Karena nggak semuanya info itu bisa diambil guys, ya kan. Ada info-info yang bermanfaat silahkan ambil, yang nggak bermanfaat ya udah nggak usah diambil guys. Jadi nggak semuanya konten itu bermanfaat juga guys, berfaedah juga, tapi seenggaknya ada mau usaha gitu, ada mau kemauan bahwa membuat konten itu tidaklah susah dan tidak mudah gitu ya. Di sini saya ingin mengumpulkan pemikiran-pemikiran dan ide-ide kreatif saya aja guys.
sebagai content creator, dimana content creator adalah harus bisa edit to edit gitu, dimana edit to edit itu sangat penting sekali guys ya. Kita harus cari-cari aplikasi untuk mengeditnya gitu, aplikasi untuk bisa menuangkan ide-ide kreatif kita guys. Untuk mengejar subscribe itu sebenarnya gampang susah guys, yang mana saya membuat konten yang sedang viral. Biasanya saya merekam dulu, kemudian setelah merekam itu saya bagi guys, saya potong-potong gitu videonya untuk edukasi, untuk pertunjukan, entertainment gitu. Jadi membuat konten itu banyak seninya guys, banyak perkembangan di dalamnya, banyak yang bisa kita petik, kita ambil setiap konten tersebut guys. Itu alhamdulillah selama ini konten-konten yang saya ambil nggak jauh dari tentang kehidupan, podcast, kemudian perjalanan anak-anak saya gitu. Jadi konten ini adalah konten vlog dan juga konten hiburan gitu. Bagi teman-teman yang merasa terhibur ya silakan dukung channel Abdul Jawad. Jadi mesti standby gitu guys di depan laptop, depan komputer untuk ngeditnya guys, karena edit itu adalah syarat untuk kita berkreasi, syarat kita untuk berinovasi di dunia YouTube itu. Sekarang sudah pukul 10 ya guys, pukul 10, dimana saya harus jemput anak saya sekolah gitu, karena dia sekolah di TK, jadi saya harus jemput dia untuk pulang. Oke, nanti kita sambung lagi ya guys, kita sambung ngobrol-ngobrol lagi untuk pertemuan berikutnya. Tapi tenang, ini tetap masih di dalam satu video guys. Udah siang nih guys, jangan lupa ngopi dulu ya biar santai, bisa nambah wawasan, kopi biar semangat bikin kontennya guys. Mantap, kopinya kopi hitam biar nambah semangat, biar agak gampang ngantuk. Jadi harus ngopi dulu, jangan lupa sedia kopi sebelum hujan. Jadi minum kopi itu enak-enak kalau misalnya nggak lagi hujan. Kalau hujan waktunya tidur guys, bukannya ngopi. Tuh, betul kan? Betul dong, ya kan? Ya namanya konten hiburan, kita harus bisa menghibur audiens semuanya. Oh ya, jangan lupa subscribe channel Abdul Jawad ini biar terus berkembang gitu. Kalau misalnya berkembang kan nanti cuan-cuan bisa mengalir ke saya juga kan. Jadi saling kerjasama, saya memberikan hiburan, kalian memberikan cuan dengan cara nonton, like, comment, subscribe channel saya gitu. Betul nggak? Betul dong. Jangan lupa ngopi lagi ya. Ngopi itu penting guys. Manfaat kopi itu bisa membuat Anda merasa kenyang, bisa membuat Anda merasa nggak haus, bisa membuat Anda merasa santai. Kalau ada yang bilang kalau nggak ada kopi, kalau nggak ada kopi nggak ada rokok nggak enak gitu. Saya mantan perokok, jadi saya udah tahu rasa nggak enaknya rokok gitu. Mendingan saya lebih condong ke kopi gitu, karena menurut saya itu kopi itu membantu metabolisme dalam tubuh saya gitu. Jadi jika pencernaan sembelit atau susah
susah untuk BAB bisa minum kopi guys, itu manfaatnya kayak gitu. Dan juga banyak banyak juga biasanya orang buat teman ngobrol santai-santai itu biasanya kopi dulu gitu kan. Setiap malam minggu gitu kan ada saya ngundang teman-teman saya untuk ngobrol aja itu harus ngopi gitu. Karena biar nggak pusing karena obrolan yang terlalu lama kayak gitu. Jadi kopi mempersatukan kita guys sebagai anak tongkrongan gitu. Oke. Kembali topik lagi tentang pembahasan konten ini. Saya menyemangati mensupport teman-teman channel yang sedang berkembang dan monetisasi, karena sebagai salah satu untuk monetize, dan itu hal terjadi pada diri saya. Jika saya ingin menyemangati teman-teman, otomatis itu akan memberi balik impactnya pada saya juga. Saya akan merasa termotivasi ketika saya juga melihat video ini juga guys. Jadi semakin support system buat teman-teman yang menjadi youtuber pemula itu jangan khawatir guys. Yang penting berusaha aja, cari tahu tentang YouTube, youtuber pemula seperti apa, cari tahu tentang teknis dan triknya seperti apa. Karena dalam dunia YouTube itu ada juga tricking cara cepat, cara instan, tapi ini bukannya yang main bayar pakai duit ya, enggak, tapi ada cara-caranya gitu, cara-cara untuk menjadi youtuber supaya jadi terkenal, viewersnya banyak, subscriber banyak gitu. Ada semuanya cara-caranya guys. Tinggal kita ketika jadi Google search-nya di YouTube, kita mau apa nih, misalnya kita mau menambah jam tayang seperti apa, kemudian untuk menambah subscribe seperti apa gitu. Kalau di sini saya hanya mengedukasi teman-teman supaya terus semangat gitu. Jangan lupa berdoa pada Allah, kemudian usaha semaksimal kita, kemudian ikhtiar gitu yang diperlukan. Jadi urusan nanti itu bagaimana kita serahkan semuanya pada Allah. Yang penting kita ada usahanya kayak gitu guys. Jangan lupa bismillah, sama Allah kita ciptakan motivasi dalam diri kita bahwa semuanya itu karena Allah kayak gitu. Apapun hal yang terjadi itu semua karena Allah. Bukan maksudnya di sini adalah channel dakwah ya guys, cuman hanya mengingatkan aja gitu buat teman-teman yang lupa, karena saking sibuknya atau saking rumitnya dalam membuat konten itu. Sebisa mungkin kita harus ingat Allah, walaupun kita telat atau kita ada malas, ada itu ya jangan lupa itu, jangan lupa Allah. Karena di situ adalah sumber yang paling utama dari yang utama guys. Utamanya mungkin sebagai youtuber atau kreator itu, tapi ada yang paling utama yaitu menyembah pada Allah kayak gitu guys. Ya, untuk saat ini cukup menarik ya pembahasan kita kali ini, yaitu mengedukasi teman-teman semuanya untuk terus semangat. Ya udah siang begini kita ngopi guys, biasa makan kopi sebelum kita bekerja. Ngopi ini salah satu kerjanya adalah buat supaya nggak gampang ngantuk, nggak gampang capek, nggak gampang ngantuk. Kopi itu menurut saya itu bagian yang tak bisa dipisahkan, bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam sebuah pekerjaan. Dan kalau misalnya kita lagi suntuk, lagi bosan atau lagi ngantuk sekalipun, sebaiknya ngopi. Bahkan dalam perjalanan itu sebelum saya pulang ke kantor, saya sih ngopi dulu, karena pernah gitu dalam suatu momen saat lagi pulang kantor itu saya
tidur guys di motor, ada sekitar 10 detik atau 5 detik dan saya merem. Untung kondisinya lagi sepi lancar gitu, maksudnya nggak padat gitu. Itu luar biasa saking ngantuknya guys di jalan. Jadi dunia kantoran itu sebenarnya bukan capek di pekerjaannya guys, capek di perjalanannya. Karena perjalanan itu yang melelahkan, karena harus kita siap untuk macet-macetan dan segala macamnya. Jadi ya harus dinikmatin aja guys. Ngopi lagi guys. Bismillah. Oke. Saat ini saya sedang kerja WFH ya, WFH di rumah. Jadi dalam waktu 1 minggu saya ada WFO 2 hari, yaitu hari Selasa sama hari Kamis, dan dijadwalkan sampai akhir Desember ya. Jika memungkinkan nanti setelah tahun baru mungkin ada info lebih lanjut bahwa mungkin akan dikantor seterusnya untuk Senin sampai Jumat kemungkinan ya. Untuk yang saat ini masih kerja di rumah, besok kantor, kemudian di rumah kantor, jadi selang-seling ya guys gitu. Oh iya, ada kendala-kendala sih, maksudnya untuk pembuatan konten itu banyak kendalanya, mungkin dari background atau suara atau banyak deh, banyak kendala-kendalanya. Biasanya untuk antisipasinya kita bisa curi-curi waktu gitu ya, curi waktu saat lagi sudah tidur atau sudah relax, sudah santai, kita bisa melakukan namanya konten gitu guys. Jadi konten itu nggak perlu harus yang gimana guys. Konten itu yang perlu adalah rajin upload video gitu, karena rajin upload video mungkin direkomendasi oleh YouTube. Mau video yang seperti apa? Video yang menurut orang itu menarik. Oke, menurut saya sebuah konten yang menarik itu belum tentu menarik buat orang lain gitu, karena setiap kepala orang kan pasti beda-beda gitu. Oh, dia konten menarik, bagus, belum tentu, karena dengan cara ngobrol aja itu membuat video gitu, video asli. Yang salah itu ketika membuat konten bagus tapi itu konten orang lain, kemudian edit video sedemikian rupa, tapi menurut YouTube itu adalah hal yang tidak resmi atau ilegal gitu guys. Ya, kontennya seperti ini aja, banyak interaksi sama audiens di dalam video. Jika ada yang berkeberatan atau yang nggak suka atau ingin memberi saran atau kritik, bisa langsung ditulis di komen aja guys, nanti insya Allah saya langsung balas untuk komennya gitu guys. Dan untuk saat ini seperti yang sudah dikatakan, untuk kendala-kendala seperti pembuatan konten itu banyak ya, dari segi lapangan, tempat, segi perlengkapan, lighting, cahaya, dan segalanya itu memang butuh banyak gitu ya. Ini saya memakai HP Oppo, dan untuk edit biasanya saya menggunakan InShot. Kemudian untuk rekaman atau untuk mengedit video biasanya saya menggunakan recorder gitu. Jadi saya potong-potong video ini untuk menambah subscribe ya. Saya biasanya melakukan edit video orang gitu. Tapi saat pengajuan monetisasi itu saya lanjutkan untuk segera dihapus, karena itu akan menimbulkan konten yang berulang gitu guys. Ya, di
silakan di kalian menyebutkan konten apa saja sih yang ingin ditampilkan gitu. Saya akan coba insya Allah tampilkan gitu, supaya buat ide saya juga untuk membuat konten dan terus makin berkembang channel Lamu Jawa itu guys. Jadi saya punya dokumen sendiri ya, maksudnya ada file sendiri untuk video-video saya gitu. Sedangkan yang di YouTube hanya untuk publishnya gitu. Banyak sih editing yang terjadi dalam pembuatan konten gitu guys. Ini ada suara ngorok, suara ngorok anak saya guys. Ini hiraukan saja karena tidak ada dalam skenario. Jadi sebelum buat konten itu sebaiknya ditulis skrip-skripnya dulu, apa saja yang ingin ditampilkan di konten tersebut guys. Jadi banyak cara-caranya untuk membuat konten tuh. Oh ya, jangan lupa kalau untuk membuat konten itu ini harus dicolok guys nih. Ini kabel untuk video itu sebaiknya masih terus mencolok gitu, supaya tidak terjadi namanya putus atau putus jaringan karena baterainya lemah guys gitu. Kecuali lain hal ya, atau ada yang lebih urgent yang lain gitu. Kemudian untuk pembuatan konten sebaiknya itu menggunakan yang jaringan yang bagus gitu guys. Maksudnya jaringan yang bisa mencakup banyak giga dan kilobitnya untuk pembuatan YouTube gitu guys. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar serius dalam YouTube, usahakan membeli kuotanya jangan yang kuota yang kecil gitu, karena untuk jadi konten kreator itu memerlukan wifi gitu, memerlukan kapasitas kuota yang lebih besar gitu guys gitu. Dan untuk biayanya sih biasanya saya memakai wifi yang per bulan gitu, dimana saya tidak merasa ketakutan untuk berhenti di tengah jalan ketika saya melakukan upload video gitu. Dan untuk masalah biaya pasti ada banyak pengeluaran biaya itu gitu. Jadi itu nggak masalah sih guys, yang penting kan ada rasa kepuasan bahwa kita ingin serius dalam dunia YouTube gitu guys. Memang awal-awal pasti kita namanya butuh belajar ya, namanya butuh belajar itu pasti ada hal-hal yang nanti akan menemukan sebuah salah atau sebuah itu, supaya nanti bisa jadi benar gitu guys, jangan putus asa gitu. Yang penting tetap semangat ya, semangat dalam arti kalau memang serius insya Allah pasti Allah kasih jalan gitu ya. Gimana sebuah proses itu kan menghasilkan hasil, nah hasilnya itu akan dirasakan nanti gitu. Emang dari pertama itu emang awalnya kita harus susah-susah dulu gitu untuk menemukan ide, untuk menemukan hal-hal yang kreatif yang dianggap YouTube itu menarik. Itu butuh proses yang nggak gampang dan nggak mudah. Nah, kecuali ya untuk ada orang yang mau nyari cepat, kemudian dia beli aja lah, beli caranya gimana belinya gitu karena banyak duit. Cuman saya tidak menganjurkan hal seperti itu. Kalau dibilang ada hal seperti itu, cuman mereka nggak bekerja atas dasar wawasan sendiri gitu. Mereka hanya mengambil sisi sisi jalan tol atau praktisnya aja gitu, nggak tahu gimana hasilnya dari awalnya seperti apa, cara kerjanya seperti apa. Banyak yang orang nggak ngerti gitu. Mendingan saya saranin untuk pembuatan konten itu sebaiknya
dilakukan secara jujur, kemudian dilakukan bersih, kemudian tidak ada hal-hal yang melanggar dari kebijakan dari YouTube juga. Kalau dipikir-pikir, sebenarnya YouTube itu banyak pendapatan nih guys. Gimana enggak pendapatan ya ketika pengajuan monetize, kemudian ada video-video yang viral, padahal video itu bukan channel pribadi kita, tapi itu banyak ditonton orang gitu, dan itu mengakibatkan gagalnya untuk monetisasi itu. Dan ketika kita hapus video tersebut, maka jam tayang kita akan berkurang gitu. Jadi ya percuma gitu. Jadi mendingan kita gunain triknya aja, kita gunain cara-caranya untuk bisa terus berkembang guys, untuk terus memberikan edukasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua yang menonton guys gitu. Jadi kita nggak perlu mikirin tentang YouTube menang banyak dong gini gitu. Kalau dipikir-pikir sih emang iya juga gitu, menang banyak, cuman YouTube itu sebagai buat saya itu adalah wadah, dimana ketika wadah itu ada tempat kita yang akan mengisinya gitu. Gimana kita mengisinya, mengemasnya sedemikian rupa agar konten kita atau channel kita itu jadi lebih kreatif gitu ya. Jadi kalau untuk melemahkan dalam arti melihat keuntungan YouTube itu besar, memang besar guys ya. Saya kalau dipikir jadi orang YouTube itu besar, memang besar. Nah itu jadi dasar acuan YouTube sebagai platform untuk si konten kreator ini harus lebih giat untuk bikin konten gitu. Jadi hal yang wajar jika mereka juga besar gitu, karena sekarang perkembangan semakin pesat ya, semakin majunya teknologi, semakin besarnya ekonomi yang harus dibutuhkan. Banyak cara-cara seperti saya ini membuat konten kreator untuk menambah pundi-pundi penghasilan. Memang untuk saat ini saya belum menerima atau mendapatkan sepeser pun dalam pembuatan konten YouTube gitu, nggak apa-apa. Tapi nanti insya Allah kalau misalnya saya berhasil monetize dan mendapatkan $10 pertama, itu akan dikirim biaya untuk operasional gitu. Jadi ya lumayan lah, walaupun sedikit demi sedikit nanti akan ada hasilnya, nggak akan sia-sia. Karena sesuatu itu nggak ada sia-sianya. Kalau seandainya saya gagal dan menjadi sia-sia, itu nggak jadi hal untuk diri saya untuk patah semangat. Kenapa? Karena saya udah memberikan yang terbaik semampu saya seperti ini, maka saya akan perjuangkan itu gitu guys. Susah senangnya untuk jadi YouTuber itu banyak YouTuber yang suka traveling, kemudian suka jalan-jalan ke mana-mana gitu. Saya lebih enakan ke di rumah. Makanya kalau misalnya ada teman atau siapa yang mau ajak ngobrol, rencananya saya mau bikin acara podcast ya, karena saya saya dengan cara speaking itu kita nggak perlu banyak ngeluarin budget guys. Iya, dengan cara bicara aja, dengan cara speaking kita bisa berbicara depan kamera. Itu menurut saya adalah hal yang mudah dan gampang, termasuk murah. Itu kita hanya butuh perlengkapan di studio, kita bicara apa yang kita ingin bicarakan, kita ucapkan, di situ kita bisa mendapatkan cuan guys. Jadi nggak perlu kita repot-repot harus pergi kemana, karena sudah ada bagian konten-konten yang lain yang punya ide seperti itu. Kalau saya berpikir untuk menjadi YouTuber pemula adalah hal dimana proses itu sangat-sangat dibutuhkan. Jadi perjuangan proses itu sangat dibutuhkan.
karena setiap manusia pasti ada up and down-nya gitu, ada naik dan turunnya. Jadi saya juga nggak terus-terusan bisa untuk membuat konten, tapi ketika nanti udah monetisasi, saya akan diwajibkan untuk membuat konten agar view dan iklan-iklan yang saya dapatkan akan terus mengalir dan bertambah seperti itu. Jadi channel saya akan terus berkembang tuh. Alhamdulillah saat ini sudah berjalan waktu sudah hampir kurang 40 menit ya, 40 menitan ya, dimana 40 menit ini juga capek juga gitu ngomong aja gitu. Nanti rencananya kedepannya akan saya undang teman saya atau siapa gitu yang mau untuk saya ajak ngobrol, saya ajak untuk tanya-tanya, tanya jawab. Nah kalau misalnya dari sendiri aja, kita hanya untuk sharing-sharing aja tentang pengalaman pribadi kita gitu. Nah kita nggak bisa ada tektokan gitu ya. Minum dulu guys, ini kopi ya, maksudnya ini mirror gitu. Saya ini menggunakan tangan kanan, bukan kalau di dalam video kan tangan kiri ya, mohon maaf, ini adalah tangan kanan saya gunain. Tuh banyak cara-cara youtuber pemula atau youtuber terkenal itu biasanya melakukan hal yang mudah menjadi wah gitu, dengan cara banyak memanggil collab artis, collab siapapun itu, artis terkenal maupun tidak terkenal. Itu bisa menimbulkan video kita jadi semakin meningkat guys, semakin dikunjungin oleh orang-orang banyak, semakin dipermudah gitu. Makanya silaturahmi itu penting guys, silaturahmi saling mengunjungi channel ke channel lain, karena saya juga sering mengunjungi channel-channel lain untuk melihat, kemudian merasakan, kemudian membuat gitu. Jadi di sini konten-konten saya mungkin kedepannya akan edukasi, sebagai edukasi, vlog, dan juga memberikan masukan gitu. Kalau misalnya dilihat itu bermanfaat, silakan ambil yang manfaatnya. Jika itu tidak mendapatkan manfaatnya, lebih baik ditinggalkan gitu. Karena orang biasanya kalau semakin banyak bicara itu biasanya akan banyak salahnya gitu. Jadi saya diwajibkan untuk banyak bicara supaya terus mempromosikan YouTube untuk terus subscribe, like, komen, dan di channel saya gitu. Kemudian step-step apa aja yang akan saya proses di YouTube untuk pembuatan editing video adalah, pertama, step pertama itu jangan lupa kita berdoa gitu. Pertama berdoa dulu gitu ya, agar apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan itu terkabul ya. Karena action tanpa doa itu kita nggak punya tujuan guys. Jadi kita doa dulu sama Allah untuk kelancaran, kesuksesan itu hanya pada doa pada Allah. Kemudian setelah kita berdoa, kemudian kita mempersiapkan peralatan-peralatan apa saja nih, seperti charger, seperti tongsis, seperti laptop, seperti aplikasi software di dalamnya yang mau menunjang kebutuhan kita untuk membuat konten guys gitu. Untuk teman-temanku semuanya ya, untuk jangan lupa kita terus berdoa pada Allah agar kita diberikan kemampuan, kesehatan, dan kekayaan yang cukup untuk memberikan edukasi, informasi yang positif tentunya untuk teman-teman semuanya, agar semuanya bisa terhibur. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka dengan channel video saya juga nggak apa-apa, itu hal yang biasa, hal yang wajar. Hal yang membuat orang itu lemah ketika dikomentarin adalah hal yang salah guys, karena dengan cara dia berkomentar itu adalah mengkoreksi diri kita supaya lebih baik lagi guys gitu. Cuman orang yang diam itu kadang orang yang dia tahu kesalahan kita tapi dia hanya diam gitu, itu bukan membantu gitu.
hanya apa ya, eh, supaya kita terlena aja seperti itu. Jadi kalau bagus sekali kalau misalnya ada yang berkomentar bahwa komentar itu membuat motivasi kita, oh saya salahnya di sini, oh saya harus perbaiki di sini, oh saya harus lebih baik lagi dalam bervideo seperti itu. Dan ya, memilih teman itu juga nggak boleh sembarangan gitu. Walaupun ada yang bilang don't just book cover, jangan melihat buku dari sampulnya aja, kalau bisa dari isinya juga. Tapi cover itu bisa terpancarkan apa isinya gitu guys. Jadi kalau misalnya covernya itu jelek, ya kemungkinan besar isinya juga nggak jauh-jauh dari covernya, biasanya seperti itu gitu. Walaupun ada yang berpenampilan kurang menarik tapi isinya bagus, ada juga gitu. Cuman kebanyakan orang itu akan melihat dari luarnya dulu guys, orangnya seperti apa, sampul seperti apa, bersih atau bening seperti apa, baru dia akan membuka. Jadi ada daya tarik gitu. Oh iya, saya tertarik nih sama channel ini dengan isinya ini, temanya ini. Insya Allah dia akan melihat dengan keseluruhannya gitu. Walaupun banyak yang ingin mencari, oh salahnya di mana gitu, oh salahnya di situ, dia komen, dia memberi masukan, itu menjadi salah satu daya tarik untuk kreator untuk lebih semangat lagi guys. Dulu kalau dipikir-pikir membuat konten itu susah gampang. Maksudnya kita gampang itu ketika kita tidak berada di mana-mana, itu hal yang gampang. Tapi susah ketika kita banyak mengeluh. Benar, kalau misalnya orang banyak mengeluh, gue nggak bisa ini, gue nggak bisa itu, biasanya dia nggak bakal lama, dia akan putus asa, dia akan out, dia akan merasa wah gue lebih baik bebas tanpa ada tekanan. Justru salah buat untuk konten kreator itu, justru semakin ada pressure, makin ada tekanan, makin ada kegagalan, itu akan melatih membuka diri dia untuk jadi lebih semangat, bahwa dia tahu salah dia apa. Ketika nanti ada teman atau saudara atau siapapun menanyakan hal yang serupa, dia bisa jawab, oh gue salahnya waktu itu di sini, dan lu jangan sampai salah seperti gue. Itu kreator yang good, kreator yang menurut gue itu edukasi yang bermanfaat banget ya, edukasi yang buat teman-teman lain itu jadi mengerti, oh nanti kalau misalnya gue ngelakuin ini nanti gue bakal salah, dan itu sebaiknya dihindari gitu. Karena orang yang kadang kita merasa bingung gitu, maksudnya gue belum terjun, belum tahu gimana resikonya, siapa tahu yang diomongin itu salah. Gue saranin kalau misalnya ada tipe-tipe seperti itu, ada tipe-tipe seperti itu, sebaiknya cross check dulu, jangan di satu channel aja yang dilihat, tapi bisa milih-milih channel-channel yang serupa dan gimana kesimpulannya gitu. Karena yang sepengetahuan saya, untuk menjadi channel vlog kayak gitu kan, biasanya dia akan menyajikan informasi informatif yang transparan, yang apa adanya, dari kejujuran hati gitu. Bahkan ada channel yang saya pernah lihat tuh, isinya tuh ya cuman ngeluh aja, mengeluh, wah jadi YouTube susah begini bla bla bla. Kalau dibilang benar, iya benar, itu jadi YouTuber itu nggak gampang, susah, iya susah. Cuman gimana, kembali lagi di diri kitanya, kita niatkan untuk apa, semua itu rezeki udah Allah atur, bener, rezeki udah Allah atur. Cuman ada di mana kode itu bisa dirubah, ketetapan Allah ada yang bisa berubah jika kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh gitu. Jadi kita jangan patah semangat dulu, kita coba dulu, apapun hasilnya, gimana pun hasilnya,
kita harus tetap optimis, kita harus tetap bangkit. Jadi dari kegagalan itu kita harus terus maju. Nah, depannya masih panjang, itu depannya masih panjang. Dan untuk seorang konten kreator itu jangan malu, jangan takut karena cibiran orang. Biasanya orang yang mencibir itu dia nggak mampu, biasanya karena dia pengen kondisi saya itu, maksudnya kondisi orang yang mencibir itu mentransfer kondisi itu pada konten kreator. Lu nggak bisa apa-apa, lu jelek, channel lu kurang bagus, channel lu buruk, tanpa mengasih solusi. Itu sangat tidak bagus gitu, baik gitu. Dan kalau jika ada yang menemukan komentar-komentar seperti itu, anggap aja angin lalu, atau ibarat kata-kata anjing menggonggong kafilah berlalu. Dengan berlalunya nanti dia juga akan diam sendiri kok ketika kita sudah berhasil gitu, kita sudah merasakan hasilnya gitu. Jadi nggak perlu kita malu atau merasa sungkan atau merasa bete dengan perlakuan bersikap mereka seperti itu. Cuekin aja gitu, nggak usah diambil pusing gitu, karena mereka itu akan melihat hasil dari jerih payah kita. Bahkan jadi konten kreator itu harus begadang. Iya benar, konten kreator itu harus begadang, karena rata-rata dia seorang konten kreator aktif mendapatkan ide itu pada saat malam hari guys. Dia harus seperti apa nanti ketika di pagi hari seperti apa gitu. Jadi berat guys untuk jadi konten kreator itu. Tapi itu bukanlah hal yang mematahkan semangat ya, ini saya gambaran aja. Tapi malah jadi penyemangat kita gitu. Bahkan saya sering melihat konten-konten orang, konten-konten konten-konten yang mengedukasi itu sangat bermanfaat sekali gitu. Dan juga konten-konten itu bisa beragam guys, bisa ada yang konten seperti ini, seperti edukasi seperti ini, atau ada konten yang kita makan, ada konten banyak guys, banyak tentang kegiatan hobi dan segala macam itu. Dan juga untuk saat ini sebaiknya kalau untuk buat konten hindari namanya lagu guys. Ya, hindari lagu. Gue dapat info dari youtuber pemula yang sama nasibnya sama gue, gagal gitu ya. Mereka mendapatkan teguran karena masalah lagu. Kalau bisa sebelum monetisasi itu lagu harusnya dihilangin dulu. Lagu itu musik, biarpun itu lo mendapatkan hak izinnya gitu untuk musik lagu gitu. Gitu mendingan itu di skip dulu atau dihapus dulu biar selesai monetisasinya berjalan lancar, bahwa dianggap YouTube adalah itu video ori yang dibuat untuk audiens gitu. Itu trik-trik yang gue dapetin dari teman-teman youtuber pemula juga guys. Biarpun gue nggak ketemu orangnya, tapi ilmunya bisa gue serap dan gue ambil. Apa sih peraturan-peraturan yang dari itu? Bahkan peraturan dari itu banyak guys sebenarnya gitu ya. Biasanya orang Indonesia itu cenderung malas baca gitu. Dibanding baca, banyak kan orang langsung aja action tanpa mikir panjang dampaknya seperti apa, kemudian resikonya seperti apa, dan bagaimana itu nanti ketika udah akhir. Biasanya sih gitu, kalau udah akhir mendekati, wah bingung nih, wah ini konten-kontennya yang mana aja yang sekiranya dilarang sama itu gitu. Ya termasuk saya juga, waktu itu juga saya ada ngeyel juga gitu. Saya kan pengen coba-coba gitu, kira-kira ini berhasil nggak, cuman saya dapat informasi dari channel teman saya kalau bisa untuk sementara konten-konten yang berhubungan musik
ini musik musik tambahan ya, bukan tiba-tiba ada orang lewat terus nung nyanyikan musik, bukan gitu ya. Jadi YouTube itu bisa merekam suara-suara yang ditambahkan guys. Jadi pada menit keberapa ini terjadi penambahan editing untuk musik gitu guys. Kemudian apalagi ya, untuk menjadi content creator itu harus sabar guys ya. Dimana kesabaran itu perlu sekali untuk kita lakukan. Dimana kita harus bisa membagi waktu untuk referensi YouTube kita, kemudian kita harus bisa bagi waktu untuk keluarga kita harus bisa waktu untuk hal-hal yang lain gitu. Harus sabar membagi waktunya ya, insya Allah akan dipermudah kok jalannya gitu. Percaya aja deh. Jadi semua itu udah ada jalannya guys, kayak gitu. Nah sudah hampir mau 1 jam, kita tutup aja close statement kita, bahwa untuk jadi YouTuber itu nggak susah tapi nggak mudah juga. Oke, saya Abdul Jawad, dukung terus channel Abdul Jawad, semoga channel ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.